dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yaitu diambil dari kitab Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin." Karena kebenaran-Mu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebus dalam Kristus Yesus, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini ialah diambil dari kitab Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria. Dengarlah kekasihku,
Lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tegukur terdengar di tanah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ras. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Trinitatis 9 Juli 2023. Topik: hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 5 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. 2. Kelahiran. Pada hari Jumat 30 Juni 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Abdi Krisnanda Sipahutar, Eskom, Eunika Yonata Boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Talas 3 nomor 45, Pondok Cabe Ilir, Banjar Pondok Cabe Legoso, NPJ 2000. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. 3. Peneguhan sidi khusus. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 dalam kebaktian siang pukul 10.30 WIB, setelah khotbah akan dilaksanakan acara peneguhan sidi khusus bagi seorang pemuda atas permintaan keluarga karena akan mengikuti pendidikan di Australia, yaitu Alpiro Revanza Simanjuntak, Banjar Cidodol Parserahan. 4. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu keluarga Biner Hasugian, Cynthia Silsilia Ekaterin Boru Purba, beserta 2 orang putra mereka. Alamat Jalan Bukit Indah, RT 1 RW 1, Kampung Duku Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, masuk Banjar Ciputat sekitarnya. Datang dari Jemaat HKBP Resort Parilitan Distrik 3 Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara. Selamat beribadah di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. 5. Sermon Inahana. Pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10 WIB di ruang konsistori akan diadakan sermon pengumuman Inahana HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Pardede MTH. Dihimbau kepada seluruh pengumuman Inahana untuk menghadiri secara sermon tersebut. 6. Kebaktian Padang Anak Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 mulai pukul 7 sampai dengan jam 16 WIB diadakan kebaktian Padang Anak Sekolah Minggu mulai dari kelas TK sampai dengan kelas 4 SD yang dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumbantorian STH, Sintua pendamping Situa ESO Boru Pakpahan SE di Inagro Ciseeng Bogor. Alamat Jalan Raya Jampang kilometer 7 Karikil Cibeuteung Udik, Ciseeng Bogor, Jawa Barat. Marilah kita doakan acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus memberkati. 7. Rapat Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan HUT Gereja Pesta Gotilon 2023 dan tim SOP Huria. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 pukul 12 WIB setelah kebaktian Minggu siang di ruangan Sopo Praja lantai 2 akan diadakan rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HUT Gereja
Pesta Gotidon 2023, tim SOP dihimbau kepada seluruh parhalado dan anggota panitia terkait untuk menghadiri rapat tersebut dan warta jemaat ini sebagai undangan resmi. 8. Pengadaan dan pengumuman tender pembangunan rumah dinas Huria untuk pendeta. Pengumuman tender. Bersama ini panitia tender pembangunan rumah dinas pendeta HKBP Kebayoran Lama memberitahukan bahwa peserta tender sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan panitia tanggal 19 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut. 1. PT Ciona Abdi Panca. 2. PT Mega Copilas. 3. PT Putra L Tinjoan. Saat ini sedang dilakukan evaluasi dokumen penawaran tender. Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui bersama. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Buanglah yang jahat, dosa dicegah dalam perilaku, jangan tercela. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang, Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini untuk kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Tertulis dalam kitab Roma pasal 7, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 25. Sama-sama kita mengikuti. Demikian tertulis firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat,
Aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khusus ayat 15 dan ayat 24 sekaligus 25 sekali lagi saya baca. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah saya bacakan yang kedua kali ayat 15 dan ayat 24, kita bisa paling sedikit mengerti apa yang menjadi pokok persoalan dari nats ini. Tetapi kata akhir endingnya yang menjadi sukacita yang besar, pengharapan yang luar biasa, ayat 25, di mana dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa mensyukuri?
kepada Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Karena secara tajam, ayat 15, manusia mengenal dirinya. Dan ayat 24, manusia mencap dirinya dengan celakalah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan bangsa kita itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka kemerdekaan itu, kemerdekaan bangsa kita yang dianugerahkan Tuhan, harus kita hargai. Harus kita isi dengan hal-hal yang membangun, yang berguna, yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Tatanan-tatanan yang tercipta, hukum yang diciptakan, demi perkembangan dan pembangunan negara yang sudah diberikan kemerdekaan, yang sudah diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan, supaya dapat bertumbuh dan kita nikmati dengan baik. Ada kemakmuran, ada kenyamanan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Nyaman karena tingkat kejahatan sangat minim. Pelanggaran-pelanggaran sangat minim. Tapi hal yang sangat praktis dan sepele saja. Kita berkendaraan saja di jalan raya, bisa saja kita pernah pelakunya tiba di lampu merah, tapi kalau tidak ada dilihat di situ nongkrong polisi, bisa langsung dilonong. Tidak peduli apa akibatnya. Setelah kejadian kecelakaan oleh karena pelanggaran itu, apa yang mau disesali? Dari hal-hal yang kecil, menengah, dan hal yang besar. Kita katakan tadi, Allah menganugerahkan kemerdekaan bangsa kita. Maka kemerdekaan itu harus kita syukuri, kita hargai. Kita patut dan kita nurut kepada hukum-hukum yang diberikan Tuhan melalui orang-orang tertentu, pejabat-pejabat, ahli-ahli, sehingga itu terbentuk sedemikian rupa. Dengan tujuan apa? Supaya benar-benar kita nikmati kemerdekaan kebebasan itu yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Jangan dirusak dan bahkan jangan dihancurkan oleh karena keinginan-keinginan, kemauan dan kehendak yang terlalu bebas sesuai dengan keinginan diri sendiri sehingga berakibat fatal. Akan mengakibatkan celaka dan bahkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa dengan kita sebut kematian. Seperti itu juga gambaran itu kalau kita hubungkan dengan
nats firman Tuhan kita pada saat ini. Topik minggu kita dalam acara kita minggu ini dikatakan mencintai hukum Allah. Mengapa kita mencintai hukum Allah? Dengan topik ini mencintai hukum Allah dipertanyakan kepada kita, mengapa kita mencintai hukum Allah? Mengapa kita mencintai firman Allah? Mengapa kita mencintai Yesus Kristus yang kita imani? Jawaban kita hanya satu. Karena Dia Maha Kasih, dan dengan kemahakasihannya kepada kita, kita diampuni, kita diselamatkan. Berarti kita mengasihi hukum Allah, kita mengasihi firman Allah, kita mengasihi Yesus Kristus, bukan supaya saya diselamatkan. Tetapi kita harus mengatakan karena saya sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus, maka cintailah Dia, cintailah hukumnya, cintailah firman-Nya, dan hiduplah sesuai dengan hukum dan firman-Nya. Itu adalah kewajiban. Kita mengatakan itu adalah kewajiban. Tetapi luar biasanya Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Pilih satu antara dua. Apa itu? Kehidupan atau kematian? Keselamatan atau maut? Kita akan pilih keselamatan, kehidupan. Sehingga penyelamatan atau keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus hargai dan kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Karena dalam nats kita ini juga disebutkan, diarahkan supaya hidup sesuai dengan hukum Allah. Supaya hidup sesuai dengan firman Allah. Walaupun kita tetap dalam keberdosaan, tetapi di dalam keberdosaan kita sudah diselamatkan dan kita sudah dibenarkan. Dan inilah satu ungkapan yang diciptakan oleh Martin Luther dengan satu istilah yang populer hingga sekarang, dikatakan simul justus et peccator. Artinya, walaupun kita di dalam dosa, manusia, walaupun kita manusia berdosa, tetapi kita sudah dibenarkan. Kalau keberdosaan kita tetap, dan itu sudah dosa warisan mulai Adam dan Hawa. Tetapi walaupun seperti itu, bukan berarti kita yang sudah mengimani Yesus Kristus, maka kita akan pesimis. Saya manusia berdosa. Saya tidak akan selamat. Dan bahkan mengatakan saya tidak akan masuk surga karena saya adalah manusia yang berdosa.
Tetapi dikatakan di dalam keberdosaan kita, kita sudah dibenarkan. Bukan berarti bahwa dosa kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan. Itulah luar biasanya kasih Tuhan. Sehingga kita mengimani bahwa kebebasan, bahwa keselamatan kita dibenarkan, kita diampuni bukan dengan kekuatan yang ada dalam diri manusia. Sebab siapapun manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Siapapun manusia tidak mampu untuk membenarkan dirinya. Itu di tangan Tuhan. Ada kita yang bisa mengatakan dan menjamin dengan kuasa kita bahwa kita masuk surga. Itu di tangan Tuhan. Tetapi di dalam iman silakan optimis. Hanya di dalam nama Tuhan kita mengatakan saya masuk surga, silakan. Dan itulah yang benar. Dengan mengandalkan kasih Tuhan, makanya kita anut itu sola gratia, grace, hanya anugerah. Hanya anugerah semata, itu hanya pemberian Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tinggikan, tidak ada yang bisa kita andalkan. Yang kita tinggikan, yang kita andalkan hanya Tuhan. Makanya minggu yang lalu kami sampaikan juga dalam khotbah. Saudara jangan bangga jika saudara ini banyak mobil berbagai merek, mobil-mobil mewah. Tetapi ingat yang pada akhirnya membawa saudara nanti mobil ambulans. Jangan bangga saudara merasa pintar dengan banyak titel saudara. Yang pada akhirnya titelmu yang terakhir adalah ALM, almarhum. Semuanya pemberian Tuhan, semuanya anugerah Tuhan. Apa yang dianugerahkan ini yang menjadi persoalan. Apa yang dianugerahkan Tuhan? Apakah kita syukuri? Apakah kita manfaatkan dengan baik? Atau semakin kita rusak? Dan inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam nats kita ini. Dia berhadapan dengan hukum Allah, firman Allah. Tetapi dia memeriksa, mengoreksi dirinya. Siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan? Sehingga dia menemukan, saya ini adalah manusia yang berdosa. Yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan. Bagaimana ini Tuhan? Apakah saya bisa? Di dalam diri saya, di dalam tubuh saya, dosa yang menguasai. Bagaimana saya hidup dengan hukum-Mu? Keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi, itu yang menguasai. Tahu dan mengerti. Dan ada bahkan kemauan untuk melakukan apa yang sudah difirmankan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi hanya tahu, hanya mengerti, dan bahkan sudah mau melakukan, tapi tidak melakukan. Karena apa? Karena tubuh manusia
Dan itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Lebih dikuasai oleh keinginan-keinginan jasmani kita. Apa yang merusak kaum muda sekarang ini? Generasi penerus. Kalau kita lihat pemakaian obat-obat terlarang. Salah satunya yang terkenal narkoba. Dia candu. Pertama sekali dia mau coba-coba. Yang akhirnya kecanduan dan menyatu dalam hidupnya. Dia sulit untuk melepaskan diri dari situ. Dari kecanduannya. Narkoba sudah menguasai dirinya. Sudah memperbudak dirinya. Seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa yang berada dalam jasmani kita. Kita sulit untuk melepaskan. Dan kita tidak mampu untuk melepaskan. Itu yang lebih menggerogoti. Makanya dikatakan kita melihat, kita tahu, kita mengerti. Hal-hal yang baik menurut kemauan dan menurut perintah Tuhan. Kita tahu, kita mengerti. Dan bahkan kita mengatakan itu akan menyelamatkan. Tetapi persoalannya, pertanyaan kepada diri kita masing-masing, kita jawab. Mengapa kita sulit dan bahkan tidak mau melakukan itu? Tetapi kita bahkan lebih menyenangkan untuk melaksanakan keinginan-keinginan jasmani kita. Keinginan-keinginan duniawi kita. Dan ini juga pernah saya utarakan dalam khotbah. Ada dimiliki setiap orang. Dalam bahasa Batak dikatakan dosa hasian. Dosa yang paling disayangi. Dia sulit untuk melepaskan itu. Ataupun itu kebiasaan buruk. Ada orang kalau dia tidak mengambil sesuatu sama dengan mencuri dalam satu hari. Hati dan pikirannya tidak tenang. Tidur pun dia tidak nyenyak. Tidak mimpi indah. Tetapi kalau itu dia sudah lakukan dalam satu hari. Ada kepuasan. Kalau dia tidak menjelek-jelekkan temannya. Dalam satu hari. Dia kurang puas. Harus dia lakukan. Dosa yang paling disayangi dan dicintai. Sehingga itu yang menjadi menggerogoti hidupnya. Dia sulit untuk melepaskan dari situ. Seperti itulah secara umum dosa menguasai, menggerogoti hidup kita manusia. Sampai Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Setelah dia mengatakan ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dan kalau kita katakan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau dikatakan manusia itu sebenarnya dia tidak suka melakukan apa yang paling dia benci. Tetapi dia lakukan. Ini terkadang mengherankan. Sudah kita benci salah satu perbuatan. Tetapi kita lakukan.
Dan inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dan juga ini yang kita ungkapkan hingga saat ini. Mengapa ini Tuhan? Saya tahu perbuatan itu adalah yang paling saya benci. Tetapi saya lakukan. Kalau kita tanya dalam diri masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa saja yang paling kita benci selama ini? Dalam setiap perbuatan kita. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi selalu kita lakukan. Apakah kita sanggup? Dan memang harus sanggup mengatakan seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Tetapi walaupun seperti itu, dalam diri hidup kita terjadi ternyata perlawanan, peperangan yang luar biasa. Dan ini kita sebut peperangan rohani. Di mana dua hal yang bertikai, kita sebut yang bertikai, yang berlawanan, bermusuhan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Kalau keinginan roh yaitu dari Tuhan, terjadi pencerahan kepada kita. Sehingga kita tahu, kita mengerti apa yang kita sebutkan tadi. Bahwa yang akan kita lakukan itu adalah salah dan yang sangat kita benci. Tetapi keinginan daging lebih dominan memerintah kita untuk melakukan itu. Tetapi roh sudah mengingatkan, jangan. Ini lakukan, ini laksanakan. Tetapi mengapa keinginan daging itu yang justru lebih dominan menguasai hati dan pikiran manusia? Inilah keterbatasan kita, kelemahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, pintu untuk hidup dalam kehendak Allah adalah mengakui keterbatasan kita. Mengakui keterbatasan kita. Di mana? Di hadapan Allah. Kalau kita mengakuinya, maka melangkah kepada hal yang berikut. Kemudian kita akan membuka diri untuk ditolong oleh Tuhan. Jangan lebih memunculkan keakuan ego kita. Yang pertama tadi, kita mau membuka diri, pintu hati kita, di mana kita mengakui keterbatasan kita, sehingga kita mau untuk membuka hati, pikiran, hidup kita untuk ditolong oleh Allah. Sehingga kita akan mengerti dalam dua kata, yaitu kehendak dan perbuatan. Kehendak, ada satu kata yaitu yang lebih pas kehendak, yaitu dalam bahasa Yunani telo. Artinya ini adalah, kata ini mau menerangkan inilah yang ideal menurut Allah, yaitu kehendak, bukan kehendak manusia. Baru kata perbuatan dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunani katergajomai. Artinya perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini artinya kehendak dan perbuatan. Kehendak ini apa yang ideal sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita tidak berbuat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga seluruhnya menjurus kepada kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan perbuatan Tuhan. Di keterbatasan kita, kita akan dimampukan Tuhan. Akan dikuatkan Tuhan.
jika kita mau membuka diri. Sama dengan yang putus asa di dalam ketakutannya kalau kita mengatakan, saya manusia berdosa. Saya tidak mungkin untuk diselamatkan. Saya tidak mungkin untuk dibenarkan. Mengapa kita membatasi kuasa Tuhan? Itu tidak bisa. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kejahatan kita, langkah pertama, apakah kita mau menyadarinya? Apakah kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan? Sederhana sekali. Kalau kita mau, mari untuk membuka diri. Dengan membuka diri, disitulah Tuhan akan menolong kita. Pertolongan dari Tuhan, hanya itu yang kita tunggu. Dari diri kita tidak akan mampu untuk menolong diri kita. Hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Dan itu terbukti. Dalam keberdosaan kita dibenarkan. Berarti orang yang sudah dibenarkan, maka dia mendapat keselamatan. Dan itulah kata yang terakhir yang menjadi ucapan syukur dari Rasul Paulus. Ayat 25, dia mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Pembenaran, keselamatan yang diperbuat oleh Allah itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang kita terima. Dan itulah yang kita imani. Saudara mau diselamatkan? Percaya kepada Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu membekali kami supaya kami hidup di dalam hukum-Mu, di dalam firman-Mu. Karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, selayaknya lah, sepatutnya lah, dan harus kami tunduk, patuh hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan sudah membenarkan kami. Karena Tuhan sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Itulah harta yang paling berharga. Walaupun kami dalam keberdosaan kami tidak akan membayangkan kematian yang selamanya. Tetapi dengan keselamatan daripada-Mu Tuhan, kami melihat kehidupan kekal selamanya. Kami akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan berbuat seturut dengan perintah Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Novita Lasminar Boru Tambunan, Preti Farasandi Boru Sibarani, Winweber Goklas Sianipar, Nyonya Lumbanturuan R Boru Barimbing, Nyonya JP Manik R Boru Saragi, Sentua Doktorandus GP Manihuruk, Doktorandus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Pendeta D Hutahayan L Boru Situmorang, Pendeta DP Panjaitan M Pasaribu,
Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusilait, Tony Nahal Hutapea, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, jemaatmu yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, di rumah ataupun opnam di rumah sakit. Kami serahkan mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Supaya dalam kasih-Mu, Tuhan yang menyertai bersama dengan mereka. Dengan kasih-Mu, Tuhan yang memampukan menguatkan mereka dalam situasi sakit penyakit mereka. Dan dengan kasih-Mu Tuhan kami memohon, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh berkat yang telah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, berhasil dalam menjalankan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan. Anak-anak jemaat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik, kuliahnya dengan baik. Dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan atas seluruh berkat-Mu, lahirnya anak di tengah keluarga. Anak-anak jemaat-Mu, pemuda gereja-Mu, yang mendapatkan jodoh mereka masing-masing. Kami mensyukuri semuanya dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Karena kami akui itu adalah berkat-Mu semata kepada hidup seluruh para jemaat-Mu. Untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu sesuai dengan profesi mereka masing-masing, dimanapun Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan, memampukan, dan memberkatinya. Dan biarlah dalam setiap aktivitas pekerjaan yang mereka kerjakan, selalu takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sumber air hidupku.
kita akan masuk peneguhan sidi khusus untuk satu orang. Sebelumnya kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini. Karena dia dikaruniakan Allah, bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar dia untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan dia agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anakmu ini menjadi anakmu. Kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya agar dia menjadi muridmu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidiknya. Janganlah biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang tua silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini.
agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku firman Allah? Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jadi, saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Silakan. Belum, masih berdiri ya. Masih berdiri. Amanat untuk Alviro Revansa Simajuntak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah dia dalam Roh Kudus. Teguhkanlah dia di dalam janji yang telah dia ikrarkan. Kuduskanlah dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Sekaligus menutup kebaktian minggu kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Bagi Yesus kuserahkan, ayat 1. Pada saat bernyanyi kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk yang sudah naik CD bersama dengan orang tua, kita di pintu gereja saja untuk bersalaman dengan jemaat kita.